Dan untuk membahas mengenai dukungan resmi Partai Nasdem ke Anies Baswedan, kita sudah tersambung dengan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Bang Hermawi, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Jadi akhirnya sudah resmi ya Bang, Nasdem kembali mengusung Anies kali ini untuk Pilgub Jakarta. Apa yang melatar belakangi akhirnya keputusan ini dibuat, Bang Hermawi? Ya, jadi saya mau jelaskan dulu kronologisnya. Proses pencalonan seseorang dari Nasdem itu dari bawah, dicalonkan oleh DPD se-DKI, kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu, itu DPW DKI langsung dipimpin oleh ketuanya Pak Wibi Andrino, pleno bersama Bapilu Pusat Nasdem, yang waktu itu dipimpin oleh Sekretaris Willy Aditya. Dalam pleno itu terjadi kristalisasi tiga nama calon gubernur, yakni Anies Baswedan, Ahmad Saroni, bendahara DPP Partai Nasdem, dan Wibi Andrino dari kalangan milenial yang adalah ketua DPW Nasdem DKI. Itu terus kita endapkan, terus kita mengikuti dinamika sampai pada akhirnya kemarin kita rapat bersama DPP yang langsung dipimpin oleh Pak Surya Paloh, rapat bersama tetap dengan ketua DPW DKI. Setelah sekian lama kita rapat, kemudian kita undang Anies Baswedan. Jadi Anies kemarin hari Senin tanggal 22 Juli 2024 datang ke Nasdem, mendengar hasil keputusan kita, hasil keputusan rapat bersama DPP dan DPW. Keputusan kita itu yang pertama, kita secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI dari Partai Nasdem. Yang kedua, kita memberi dukungan tanpa syarat, dan tanpa syarat itu termasuk di dalamnya tanpa mahar. Yang ketiga, kita memberi kebebasan penuh kepada Anies untuk memilih wakilnya, untuk memilih pasangannya, karena beliau yang paling tahu pasangan yang paling kompatibel, yang saling mendukung, yang bisa menunjang elektabilitas. Yang keempat, kita juga menugaskan Pak Anies untuk melanjutkan dialog komunikasi politik dengan semua partai yang ada di parlemen. Jadi DPP Nasdem itu sudah melakukan dialog. Nah, kita minta ini diteruskan oleh Pak Anies dalam rangka mengkristalisasi nanti pada akhirnya memilih pasangan wakilnya. Baik. Kemudian selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus, berarti 5 hari sebelum pendaftaran itu tanggal 27 Agustus, tanggal 22 Agustus 2024, Pak Anies sudah menemukan pasangannya dan kita akan deklarasi bersama, tentu dengan partai-partai pendukung lainnya. Kita berharap kehadiran Pak Anies dalam konsultasi pilkada ini juga bisa menjadi satu arena rekonsiliasi pasca pilpres. Jadi ini tidak terbatas lagi ke 01, tapi kita membuka dialog ya dengan Gerindra, ya dengan PDIP, ya dengan partai-partai lain selain 3 partai bersama koalisi yang 3 partai 01 kemarin yang kelihatannya sudah ada kesepahaman. Baik, Bang Hermawi, mungkin ya, itu yang juga ingin kami pertegas di sini. 3 partai koalisi di Pilpres sebelumnya kan berarti saat ini PKS juga sudah mendukung Anies, kemudian ditambah dengan Nasdem. Nah, bagaimana dengan PKB? Apakah kalau PKB ini juga sudah ada konfirmasi akan mendukung Anies atau bagaimana Bang Hermawi sejauh ini? PKB kan sudah mendeklarasi mendukung Anies, tetapi mereka punya pemikiran sendiri tentang siapa cawagupnya. Sama seperti Gerindra, sama seperti PKS mendukung Anies dengan Sohibul Iman. Kalau Nasdem sebaliknya, Nasdem mendukung Anies tapi belum punya calon. Ini yang terus didiskusikan, ini yang terus di-running oleh Anies dalam diskusi-diskusi yang tidak hanya terbatas kepada 3 partai ini, harus lebih luas lagi. Karena kita mau kesempatan, momentum, dialog menjelang Pilgub DKI ini juga menjadi arena rekonsiliasi sesama anak bangsa. Tidak ada lagi hal-hal prinsip yang Nasdem kita kan sebelumnya juga sudah punya calon.
Ada nama Ahmad Saroni, ada nama Wibi Andrino. Berarti kan sebenarnya Nasdem tuh sebelumnya sudah punya calon. Tapi apakah tidak akan coba ditawarkan kepada Anies begitu? Jadi begini, kemarin itu kita sudah bahas itu. Kita bahas 3 nama ini yang berproses di Nasdem. Masing-masing dengan alasan sendiri, misalnya Ahmad Saroni mengatakan dia ingin melanjutkan beberapa agenda penting yang belum ia tuntaskan di DPR RI karena beliau terpilih untuk ketiga kalinya. Pak Wibi Andrino merasa masih terlalu muda dan beliau ingin memulai karirnya sebagai wakil ketua DPRD DKI. Jangan lupa peta politik DKI ini berubah total sekarang. PKS menjadi ketua DPRD, Nasdem menjadi wakil ketua DPRD. Nah, jadi wakil gubernur Anies itu tidak dari Nasdem, itu sudah kita pastikan. Sekarang kan wakil gubernur itu dari PKB maunya belum jelas, tapi maunya lebih berwarna, dan itu juga kita harus hargai. Kalau PKS sudah jelas, beliau mau Sohibul Iman. Ini yang menjadi bagian dari tugas Anies untuk terus meramu dialog-dialog ini, tidak terbatas kepada 3 partai ini, tapi dengan partai-partai lain, supaya kita menemukan formulasi yang kuat, yang memberi peluang menang lebih besar kepada Pak Anies pada pilgub yang akan datang. Jadi paling berbeda memang Nasdem ya, Nasdem mendukung tanpa syarat dan tanpa ketentuan apapun terhadap Anies Baswedan ini. Tapi yang jadi menarik mungkin di sini, Bang Hermawi, kalau begitu menurut Nasdem, kira-kira sosok seperti apakah yang pantas untuk mendampingi Anies menjadi nanti bakal calon wakil gubernur? Apakah Nasdem tidak akan mengendorse nama-nama yang sudah beredar saat ini seperti ada Sohibul Iman ataupun yang coba ditawarkan begitu ya dari PKB, atau juga nama-nama yang sempat beredar sebelumnya, misalnya Kaisang Pangarep dan lain sebagainya? Jadi gini, apa kriteria-kriterianya nanti kita rumuskan bersama-sama dengan partai pendukung lainnya. Tetapi yang satu hal yang pasti, kita ingin menang. Jadi calon itu harus kompatibel, harus orang yang mendukung elektabilitas Anies. Yang kedua, calon itu harus memiliki visi kebangsaan yang kuat, keindonesiaan, pluralisme yang merupakan gambaran dari masyarakat Jakarta. Nah, inilah tugas Anies sampai tanggal 22. Jadi 1 bulan kita beri kesempatan dari 22 Juli sampai paling lambat. Saya ulangi, paling lambat 22 Agustus. Yang harus didiskusikan ulang dengan PKS, didiskusikan ulang dengan PKB, dengan Gerindra, dengan PDIP, dengan semua partai. Pada prinsipnya, kita satu hal yang kita sependapat dengan Pak Anies, kita ingin bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya itikat untuk memajukan bangsa dan negara. Dan itu dimulai dari Jakarta. Demikian. Baik, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, terima kasih atas informasi dan keterangannya di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.